Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Orient episode 1. Diceritakan bahwa di suatu negeri bernama Hinomoto dulunya adalah tempat yang damai dan nyaman untuk ditinggali para manusia. Namun suatu saat ada kehidupan lain yang turun dari langit yang disebut sebagai Kishin atau iblis. Dan sejak saat itulah era kedamaian manusia pun berakhir. Akan tetapi, masih ada sekelompok manusia yang mampu melawan kekuasaan iblis dan terus bertempur hingga saat ini. Mereka adalah Bushidan, atau disebut sekelompok Satria Samurai. Satu-satunya kelompok yang bisa melawan iblis. Lalu, ceritanya berfokus pada seorang anak bernama Musashi dan Kojiro sahabatnya yang ingin menjadi samurai terkuat demi membasmi semua iblis. Tapi sayangnya, jalan yang harus mereka tempuh sangatlah sulit. Karena setelah iblis berkuasa, para samurai telah difitnah dan dianggap sebagai penjahat. Mereka juga dijauhi oleh masyarakat. Bahkan mereka mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang buruk. Terus gimanakah kelanjutannya? Akankah mereka berhasil melakukannya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Oh iya guys, untuk alur cerita anime yang masih ongoing ini, video lanjutannya bakalan aku upload di channel Kucing Rebahan Junior ya. Jadi jangan ketinggalan buat subscribe channelnya. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Thank you, Mina. Saあ、今日が最後です。大きな声で夢を唱えましょう。今日こそ言うんだ。みんなの将来の夢は抱負になることです。よくできました。また言えなかった。Di sini kita diperlihatkan kota Tatsuyama yang telah takluk dan tunduk kepada iblis. Bahkan seluruh masyarakatnya pun patuh dan menyembah para iblis dengan kepercayaan penuh. Mereka pun menganggap iblis sebagai dewa. Seolah-olah mereka yakin bahwa dewa Kishin yang mereka agung-agungkan itu adalah dewa baik yang selalu melindungi mereka. Terlebih lagi, sejak kecil anak-anak mereka telah didoktrin dan diajarkan untuk memiliki cita-cita menjadi seorang penambang, yang tugasnya adalah menambang dan menggali biji besi untuk para iblis. Jadi ya bisa dibilang, mereka tuh dijadiin budak gitu guys. Ih, serem ya. Setelah itu kita diperlihatkan seorang anak yang sedang latihan menambang sambil marah-marah karena keadaan dunia ini yang udah semakin gila. Anak tersebut adalah Musashi. Ia merupakan salah satu anak yang pikirannya masih waras dan membenci para iblis tersebut. Tapi mau tahu? Bahkan ia juga mengatakan bahwa semua cerita tentang samurai yang telah diceritakan oleh ayahnya adalah kebohongan. Lalu Kojiro pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak ingin menjadi samurai lagi. Rupanya Kojiro dan ayahnya merupakan keturunan samurai. Karena hal itulah Kojiro jadi dikucilkan oleh masyarakat dan tinggal di dalam hutan. Jadi karena akibat sejarah palsu yang dibuat para iblis tersebut, para keturunan samurai harus hidup dan menanggung malu karena dianggap sebagai penjahat yang telah membuat negeri mereka jadi sengsara. Ditambah lagi, keturunan samurai seperti Kojiro itu tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Karena ia harus selalu menggunakan pedang miliknya sebagai tanda bahwa ia adalah keturunan samurai yang harus menanggung dosa besar. Bahkan mereka harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor seperti membersihkan sampah di jalanan. Oleh sebab itulah Kojiro tidak ingin Musashi merasakan penderitaan seperti yang dialaminya. Dan mengatakan hal menyakitkan kepada Musashi, supaya Musashi bisa berhenti bermimpi untuk menjadi samurai dan hidup dengan normal. Akan tetapi, Musashi masih berusaha untuk membujuk Kojiro dan meyakinkannya dengan metode bacot no jutsu. Namun, Kojiro malah balik mengatai Musashi sebagai pembohong. Karena selama ini ia telah menipu dirinya dan menuduh bahwa Musashi bahagia menjadi seorang penambang. Musashi pun tak bisa membantah kata-kata Kojiro. Lalu ia pun mengatakan bahwa dirinya akan membuktikan pada Kojiro jika cita-citanya untuk menjadi seorang samurai dan membasmi iblis bukanlah omong kosong. Setelah itu Musashi pun langsung pergi meninggalkan Kojiro sendirian. Kemudian hari penerimaan untuk penambang pemula pun tiba. Tampaklah Musashi dan anak lainnya yang sedang berjalan menuju ke pertambangan sambil dielulukan oleh masyarakat. Semua anak-anak itu terlihat sangat senang dan bahagia, kecuali Musashi. Sepertinya ia masih kepikiran dan perkataan Kojiro kemarin. Lalu sesampainya di sana, Musashi pun telah membulatkan tekadnya dan berniat untuk membunuh iblis yang ada di pertambangan tersebut. Namun sebelum masuk dan melakukan upacara pemurnian dan Dewi Iblis, mereka semua diminta untuk meninggalkan barangnya, termasuk pedang kapak milik Musashi. Dan benar saja, apa yang ada di balik pintu pertambangan itu bukanlah surga seperti yang mereka bayangkan, melainkan neraka yang sangat mengerikan. Karena di sana mereka langsung melihat para iblis yang menyerang dan memakan para penambang sesuka hati mereka.
Bahkan para penambang tersebut tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain pasrah dengan nasibnya, yang hanya bisa menjadi budak dan makanan bagi para iblis selamanya. Setelah sadar bahwa mereka telah ditipu, anak-anak yang lain pun mulai ketakutan. Lalu Musashi yang sudah mengetahui kenyataan tersebut pun langsung maju dan berniat untuk membasmi para iblis itu. Namun ia lupa jika kapaknya udah disita sebelum dirinya masuk ke sana. Alhasil Musashi pun hanya bisa menggunakan kapak biasa milik tukang yang udah dimakan iblis yang ada di dekatnya untuk melawan iblis tersebut. Tapi sepertinya semua perlawanan Musashi itu sia-sia, karena ia sama sekali tidak bisa melukai iblis tersebut. Bahkan Musashi sampai diajar habis-habisan sampai babak belur. Namun ia tetap tidak menyerah dan terus bertarung sambil teringat dengan semua kebohongan yang telah ia lakukan karena takut dijauhi oleh teman-temannya. Lalu di sisi lain tampaklah Kojiro yang tiba-tiba kepikiran dengan Musashi. Kemudian tanpa disengaja Kojiro membaca buku latihan milik Musashi yang tertinggal di rumahnya. Setelah itu Kojiro pun langsung panik dan bergegas pergi dari sana. Lalu kita ditunjukkan Musashi yang tertangkap oleh iblis dan sudah tidak bisa berkutik lagi. Bahkan iblis tersebut hendak melayangkan serangan terakhirnya untuk menghabisi Musashi. Namun sebelum semua itu terjadi, tiba-tiba Kojiro muncul dan mengendarai Kitetsu dan menyerang iblis tersebut. Sontak semua orang yang ada di sana pun kaget dengan kehadiran Kojiro dan Kitetsunya. Jadi Kitetsu ini adalah tunggangan khusus milik samurai yang digunakan untuk melawan iblis. Akhirnya Musashi pun berhasil diselamatkan. Lalu Kojiro langsung melemparkan senjata milik Musashi sambil marah-marah karena mengetahui bahwa selama ini Musashi benar-benar berlatih pedang sambil menambang. Kemudian setelah melihat iblis dan mata kepalanya sendiri, akhirnya Kojiro pun percaya dengan semua yang diceritakan oleh ayahnya. Setelah itu Musashi pun mengatakan bahwa ia akan membuktikan keseriusan dan hasil latihannya selama ini. Lalu Musashi langsung memasang kuda-kudanya dan menunjukkan jurus pamungkas yang telah ia persiapkan. Ia pun berhasil membunuh iblis yang berada di depannya dengan sekali tebas. Melihat hal itu, Kojiro pun langsung takjub dengan kemampuan Musashi yang sangat hebat. Namun gak cuma sampai di situ aja. Jumlah iblis yang harus mereka kalahkan masih sangat banyak. Akhirnya Musashi dan Kojiro pun saling bahu-membahu untuk mengalahkan iblis-iblis tersebut. Lalu di tengah-tengah pertarungan, Musashi mengungkapkan niatnya untuk mengajak Kojiro membentuk Bushidan dan berpetualang dengannya. Saat itu juga Kojiro langsung menerima ajakan Musashi tanpa pikir panjang. Namun tiba-tiba terjadi gempa bumi dan muncullah cahaya merah yang memancar ke langit dengan suara nyaring. Kemudian para iblis dan orang-orang yang ada di sana pun langsung tunduk sambil berteriak bahwa Dewa Kishin telah datang. Jadi Dewa Kishin adalah iblis yang tingkatannya paling tinggi, atau bisa dibilang dia adalah bosnya para iblis. Setelah itu ada sebongkah batu berwarna merah yang mendarat di sana. Musashi dan Kojiro pun bersiap untuk menghadapinya. Nah, inilah akhir dari anime Orion episode 1. Wah, kira-kira apa yang ada di dalam batu itu? Dan berhasilkah mereka mengalahkan Dewa Kishin? Penasaran kan? Nah, buat yang penasaran sama kelanjutannya, jangan lupa buat subscribe channel Kucing Rebahan Junior ya. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.